Oke, kali ini gue mau bahas tentang film yang lagi kontroversial banget nih, yaitu... Pasti Dilan. Gue ulang ya, diam dulu. Oke, kali ini gue mau bahas tentang film yang lagi kontroversial banget nih, yaitu Captain Marvel. Halo semuanya, gue Dava DJ. Pada kaget kan? Perasaan Captain Marvel nggak kenapa-napa. Kok tiba-tiba disebut kontroversial sih? Iya, kalau di Indonesia emang nggak kenapa-napa, nggak ada isu sama sekali ya, pada senang semua sama film itu. Tapi di luar itu banyak banget pro dan kontranya cuy. Jadi Captain Marvel adalah film superhero wanita pertama Marvel yang didirect atau disutradarai oleh Anna Boden dan Ryan Fleck. Gue sangat excited sama filmnya, kayak wah gimana nih ceritanya nanti ya kan. Marvel Cinematic Universe akhirnya mengenalkan kita kepada Carol Danvers. Dia belajar tentang masa lalunya, dia mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dan dia menemukan dirinya ternyata terjebak di tengah perang antara dua ras alien, yaitu Kree dan Skrull. Ada berbagai macam hype yang mengelilingi film ini. Ada yang mau film ini sukses sesukses-suksesnya, ada juga yang mau film ini gagal segagal-gagalnya. Tentunya dengan berbagai macam alasan. Kayaknya banyak banget agenda yang terjadi dengan film ini deh. Yang dimana itu menjadi ya hal biasa lah buat film-film Marvel. Kalau gue cuma mau nonton film yang bagus. Gue nggak peduli kalau film itu gagal ataupun film itu sukses. Gue pengen nonton film yang dibuat dengan baik. Gue pengen nonton film yang dibuat oleh orang yang menghargai apa ya istilahnya, the art form, yang menceritakan cerita dengan baik dan mengkomunikasikan pesan dengan baik kepada penonton yang pengen nonton film tersebut. Mau itu cewek yang jarang banget dapat kesempatan buat lihat superhero perempuan tampil di layar kaca, di layar lebar, ataupun orang biasa yang cuman pengen terhibur. Dan film Captain Marvel menghibur banget. Ada kayak urutan dari babak ke-1 sampai babak kedua yang menurut gue itu udah dilakukan dengan sangat baik. Chemistry antara Brie Larson dan Samuel L. Jackson yang keren abis, lucu. Argumen mereka juga cerdas, pokoknya ya mereka bermain dengan bagus lah satu sama lain. Terus ada scene dimana si Carol Danvers kan baru turun ke bumi nih. Terus dia melakukan hal yang menurut dia normal gitu, yang menurut dia biasa-biasa aja. Tapi orang kayak, lu siapa? Lu kok pakai kostum gitu loh. Yang kayak gitu-gitu tuh wah menghibur banget sih. Dan juga salah satu elemen yang patut kita apresiasi di film ini adalah de-aging CGI yang dipakai ke Nick Fury dan Phil Coulson. Itu keren banget. Setelah beberapa scene, gue tiba-tiba nggak notice lagi tuh kalau itu muka palsu di CGI anjir. Ya udah nyampur aja gitu sama backgroundnya. Itu terbaik sih. Gue juga suka sama opening scene-nya yang kata si Carol Danvers itu lagi latihan. Terus juga ada scene dimana si Carol itu tangannya dikunci pakai besi gitu. Jadi kayak tangannya tuh kayak Astro Boy gitu loh. Sementara dia mesti ngelawan musuh gitu. Ya mau gimana lagi kan, ya udah dimental-mentalin aja gitu ke tembok ya kan. Dan ini besinya itu nggak mau pecah gitu, susah pecahnya. Jadi si Carol itu harus nonjok musuhnya dengan keras-kerasnya supaya ininya tuh bisa pecah dan tangannya bisa lepas dari besi-besi apalah itu. Dan itu wah keren banget sih kalau menurut gue. Gue juga suka scoring musiknya, sangat berbeda dari film-film Marvel yang lain. Ya lebih mendekati ke Thor Ragnarok lah ya, karena ada elektronik musiknya gitu. Dan Goose, ya kucingnya, the cat. Oh yeah, it's actually not a cat. It's a dangerous creature. Tapi jujur sebaliknya film ini cukup hambar dan mengecewakan. Terutama secara visual bro, film ini nggak punya style. Dan itu mengecewakan banget sih kalau menurut gua. Style itu maksudnya gimana? Kayak oh ya nih, film The Dark Knight itu kan didirect sama Christopher Nolan, ya kan? Terus ada lagi film Interstellar. Dan gua pas lihat film Interstellar, gua tahu kalau film itu disutradarai sama Christopher Nolan. Karena ya itu gayanya dia gitu. Jadi kayak gua tahu kalau sutradara yang bikin film The Dark Knight itu bikin film Interstellar. Kalau film ini enggak cuy. Selain adegan Carol yang tangannya dikunci di besi itu, nggak ada lagi adegan berantem yang keren dan cukup memorable.
pada ngebosenin semua. Nggak cuma dari visualnya, tapi juga dari koreografinya. Ini kalau gue ya, gue nggak tahu kalau orang lain gimana. Gue berekspektasi lebih setiap nonton film-film Marvel. Di film Captain Marvel ini, itu kan si Carol Danvers itu hilang ingatan ya kan. Dia pengen tahu dong siapa dirinya sebenarnya. Dia pengen tahu dong masa lalunya itu kayak gimana sih. Dan penjelasan yang kita dapat cuma dari audio, suara. Terus juga kepingan-kepingan kenangannya dia itu kayak cepet banget gitu, kayak terlalu cepat gitu. Terus juga film ini tuh kayak nggak tahu tone dan pesannya itu sebenarnya tuh apa. Ya adalah sekitar 10 menitan gitu, kayak nostalgia tahun 90-an. Ada Dylan sama Milea lagi hujan-hujanan ya kan. Terus berubah gitu jadi film kayak film aksi polisi gitu, film action polisi antara si Carol sama Nick Fury. Terus berubah lagi jadi film persahabatan antara si Carol sama salah satu teman lamanya gitu. Dan jujur ya, scene-nya Carol sama teman lamanya ini itu bisa jadi mengharukan, itu bisa bikin orang nangis. Sumpah, kalau aja itu lebih emosional, kalau aja ada sisi emosional yang bisa gue rasain nih. Tapi enggak men, enggak ada yang gue rasain. Hati gue tuh nggak bergetar gitu. Filmnya juga kurang dieksplor gitu. Scroll tuh sayang banget. Terus juga Yeon-rock, ya ampun, Yeon-rock lemah banget. Makanya itu klimaksnya nggak dapet gitu, kurang dapet gitu. Kalian tahu kan pasti kalau film-film superhero itu kan kalau klimaksnya itu pasti what it takes to be a hero. Dan di trailernya Captain Marvel juga ada tulisan kayak discover what makes a hero, tapi nggak ada di filmnya. Damn, kurang banget sumpah. Saking overpowernya Captain Marvel itu sampai kurang begitu. I mean Superman aja, Man of Steel aja ada momen kayak gitu, dia juga overpower kan, ada. Sedangkan Captain Marvel nggak ada. Terus juga ada adegan-adegan yang udah mulai gampang ketebak. Nih Marvel nih harus twistnya tuh harus dibikin yang baru lagi gitu ya. Dan yang terakhir ini gue berat banget sebenarnya pengen ngomong ini, tapi jujur gue sedih karena gue ngerasa Brie Larson kurang bagus di film ini. Iya, pasti dia udah mencoba dengan keras untuk meranin seorang Captain Marvel, seorang Carol Danvers. Dan gue juga udah follow Instagramnya dari lama. Mungkin sebelum syuting gue udah follow Instagramnya. And I see how much dedication she gave for this role or for this movie. And it's crazy dude. Jadi gue nggak tahu nih apakah penyutradaraannya atau pilihannya Mbak Brie sendiri gitu. Menurut gue Brie Larson adalah aktris yang sangat berbakat. Kenapa? The 5 extraordinary artists nominated for Best Actress, and the Oscar goes to Brie Larson. The thing that I love about movie making is how many people it takes to make it. Thank you for going to the theater and seeing our films. I appreciate it. Thank you. Ya Marvel nggak mungkin lah asal pilih aktris gitu, pasti udah dipilih-pilih gitu. Dan mungkin Marvel Studio juga udah nge-set up gitu nanti masa depannya Carol Danvers atau Captain Marvel ini gimana gitu. Karena Brie Larson ini kabarnya udah dikontrak untuk main di 7 atau 8 film Marvel. Ya mungkin film ini bakalan jadi film yang biasa-biasa aja, semacam filler menuju Avengers Endgame. Udah gitu aja. Apakah film ini menghibur? Iya. Apakah orang yang nonton film ini bisa enjoy? Bisa. Tapi bagi gua yang udah nonton banyak banget film Marvel, gua berekspektasi lebih dari itu. Dan rating gua buat Captain Marvel adalah kalau kalian penasaran sama filmnya, tonton aja, terus nilai sendiri, karena kan penilaian orang beda-beda ya. Kalau tadi penilaian gue nggak tahu penilaian kalian gimana. Ya terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah juga menurut kalian gimana nih film Captain Marvel. Apa menurut kalian kurang atau bagus? Atau menurut kalian film ini cocok dijadikan serial FTV di SCTV gitu. Temanku seorang alien. Follow sosial media gue, Facebook, Twitter, Instagram. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Oke, kayaknya gitu aja. Gue Dava DJ, and as always buddy, keep learning. Spesial buat Captain Marvel, higher, further, faster baby.